Jemaat yang kekasih, kita telah tiba di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan ayat bacaan kita di dalam kitab Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali umat-Mu datang kepadamu di hari Minggu pagi yang indah ini. Kami beribadah kepadamu. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau hadir dengan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang akan membuka hati dan pikiran kami dan meneranginya, sehingga kami dimampukan untuk memahami akan kedalaman firman-Mu, akan maknanya, dan juga memperoleh kekuatan dari dalamnya untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami telah membuka hati kami ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita membaca bagian-bagian ayat firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya kembali mengajak jemaat untuk bersama-sama kita membaca ayat-ayat ini dengan secara responsorial. Saya akan mengawali ayat 15, jemaat ayat 16 kita berganti-gantian sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop judul tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu terikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana Bapa-Ku kepadamu berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Haleluya. 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 Shalom. Puji nama Tuhan. Jemaat yang kekasih, kita telah kembali beribadah secara tatap muka, dan mungkin ada beberapa di antara dari jemaat kita yang belum bisa untuk hadir beribadah bersama-sama dengan kita. Namun itu pun juga kita telah menyediakan rekamannya, dan kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhanlah maka kita semua boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Jemaat yang kekasih, di dalam pembacaan kita tadi Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20, kita akan berbicara tentang satu tema yang diberikan oleh PGI, yaitu teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang. Sekali lagi saya bacakan, teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang. Jadi, saudara yang kekasih, di dalam tema ini kita akan melihat tentang
teguran atau juga di dalam pembacaan kita tadi nasihat, supaya seseorang itu ada di dalam terang, ada di dalam terangnya Tuhan. Kita tahu bahwa teguran atau nasihat adalah bertujuan untuk menjadikan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi sebelumnya orang ini mungkin berbuat salah, atau di dalam Alkitab tadi dikatakan orang ini berbuat dosa, maka harus ditegur. Tujuannya apa? Supaya orang itu meninggalkan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Jadi orang ini menerima nasihat atau menerima teguran. Tadinya dia sebagai orang yang berdosa, dia akan berpindah. Kalau dia mendengarkan, Yesus katakan dia akan didapatkan kembali sebagai orang-orang yang diselamatkan. Jadi keadaan sebelumnya, setelah sesudahnya, dia akan menjadi lebih baik lagi. Dan di dalam Alkitab juga, di bagian-bagian bacaan yang lain, kita juga boleh melihat bahwa teguran itu adalah untuk menyelamatkan atau menghindari seseorang kena hukuman dan menuju kepada kebinasaan. Teguran atau nasihat tidak bertujuan untuk merendahkan, untuk menghina atau ingin menjatuhkan, atau juga sebagai bentuk ketidaksukaan atau kebencian kepada seseorang. Jadi teguran atau nasihat itu tujuannya baik. Tujuannya bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi untuk hal-hal yang baik. Bahkan Alkitab katakan teguran itu akan membawa seseorang kepada keselamatan. Nah, saudara yang kekasih, kita menyadari atau tidak, kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, itu karena kita menerima teguran, karena kita menerima nasihat-nasihat. Kita dibesarkan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita dengan berbagai macam nasihat. Bahkan kalau sudah keterlaluan akan ditegur, bahkan mungkin menerima punishment atau hukuman, atau menerima rotan, cambukan. Nah, kita dibentuk oleh keadaan seperti itu. Kita bekerja juga mungkin kita akan ditegur oleh atasan kita kalau kita berbuat salah. Tetapi tujuannya untuk apa? Untuk kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik, sehingga kita mendapati diri kita pada saat ini tanpa kita sadari sebenarnya kita dibentuk oleh keadaan di mana nasihat demi nasihat kita terima, teguran demi teguran kita terima, yang tujuannya sekali lagi saya katakan untuk membuat kita lebih baik lagi. Yesus mengajarkan di dalam pembacaan kita tadi, dan Yesus katakan bahwa teguran atau nasihat itu hendaknya disampaikan awalnya secara empat mata. Jadi dua orang ini berbicara. Tapi kalau dia tidak mendengar juga, harus dibawa saksi untuk menyaksikan bahwa orang ini benar ditegur, dan orang ini tujuannya supaya orang ini berubah. Bukan tujuannya untuk orang ini secara negatif, untuk dihina, untuk apa-apakan hal-hal yang tidak baik. Tidak, tujuannya supaya orang ini berubah dari seorang pendosa, berubah menjadi orang-orang yang didapatkan kembali, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kalau tidak mau mendengarkan juga, akan dibawa masalah ini kepada jemaat, bersama-sama didoakan, bersama-sama dinasehati. Tapi kalau juga orang ini tidak mau, maka orang ini Yesus katakan sebagai, anggaplah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan, atau seseorang pemungut cukai. Dengan kata lain, anggaplah orang ini sebagai orang yang berdosa, yang sebenarnya membutuhkan pertobatan. Tapi nasihat juga tidak pernah didengarkan, teguran-teguran tidak pernah didengarkan, maka orang ini dianggap menolak. Dan Alkitab katakan bahwa orang-orang berdosa akan mengalami hukuman, akan dihukum karena dosa-dosanya tidak pernah diselesaikan, atau orang yang tidak mau menerima nasihat. Saudaraku yang kekasih, nasihat atau teguran dari siapa yang harus kita dengarkan selain dari Tuhan atau dari firman-Nya?
Karena ada banyak orang pasti akan menasihati kita. Ada banyak orang pasti akan memberikan masukan-masukan kepada kita. Apakah semua itu harus kita dengarkan? Belum tentu, saudaraku yang kekasih. Tidak semua nasihat itu harus kita dengarkan. Tetapi orang-orang yang harus kita dengarkan adalah orang-orang yang bergaul akrab dengan firman Tuhan. Orang-orang yang harus kita dengarkan nasihatnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki tingkah laku perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Merekalah yang patut kita dengarkan nasihat-nasihat atau masukan-masukan atau teguran, sekalipun kita harus mendengarkan. Karena di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, orang-orang yang mulai ayat 2 sampai ke bawah, tapi ayat 2 saja saya bacakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 1 dikatakan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan di dalam nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, di jalan atau cara-cara orang berdosa. Itu tidak dilakukan. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, perkumpulan orang-orang yang mencemooh. Orang-orang seperti ini tidak patut kita dengarkan nasihatnya. Tapi di dalam zaman sekarang, di dalam keadaan yang berlaku di dalam masyarakat, orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan kadang-kadang juga memberikan nasihat. Kadang-kadang juga dipublikasi nasihatnya. Kita tidak perlu mendengarkan orang-orang yang tidak bergaul akrab dengan Tuhan. Kita tidak perlu mendengarkan orang-orang yang hidupnya di jalan orang berdosa, di perkumpulan pencemooh. Tidak semua nasihat dari orang harus kita dengarkan. Tetapi orang-orang yang ada dekat dengan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mereka yang patut kita dengarkan nasihatnya. Jangan kita dengarkan nasihat orang fasik, orang yang ada di jalan orang berdosa, dan juga ada di dalam perkumpulan pencemooh. Ya, kadang-kadang di masyarakat kan begini, dikatakan begini, ngapain lu dengar nasihat istri lu? Mendingan lu dengar nasihat gua. Ngapain lu dengar nasihat orang tua lu? Mendingan lu dengar nasihat gua. Ngapain lu dengar nasihat suami lu? Nih gua lebih bagus nasihatnya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita yang memilih, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhanlah, orang-orang yang dipercaya oleh lembaga Tuhan, mereka lah yang patut kita dengarkan. Ya, kadang-kadang juga ada orang bilang dekat-dekat, sedikit-sedikit dia bilang, saya dengar suara Tuhan. Suara Tuhan berbicara kepada saya seperti ini. Tuhan mengatakan kepada saudara seperti ini. Apakah patut kita dengarkan nasihat seperti itu? Ya, boleh-boleh saja orang mengatakan bahwa dia mendengarkan suara Tuhan, tetapi apakah tingkah laku perbuatannya telah mencerminkan apa yang telah Tuhan firmankan? Itu persoalannya. Ada banyak orang kadang sedikit-sedikit dengar suara Tuhan, tetapi korupsi dia jalan terus, gosip dia jalan terus, tapi dia bilang dia dengar suara Tuhan. Orang seperti ini tidak patut kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Bahkan di zaman sekarang ada satu istilah baru yang cukup terkenal, adalah tukang nyinyir. Ya, kita dengar ya, di mana-mana ada tukang nyinyir. Tukang nyinyir, ya jangan didengarkan, karena nyinyir itu tujuannya untuk menjatuhkan. Tetapi nasihat itu tujuannya supaya orang itu berubah menjadi lebih baik seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan seperti apa yang dunia inginkan. Teguran atau nasihat akan membuat seseorang berubah dari kehidupan yang lama
kepada kehidupan yang baru yang lebih baik lagi. Saudaraku yang kekasih, dengarkanlah teguran dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Satu hari Nabi Nathan datang kepada Raja Daud. Kemudian Nabi Nathan berkisah tentang seseorang yang hanya memiliki binatang peliharaan satu aja, ya, satu anak lembu yang keadaan kelihatannya sangat baik. Sementara orang ini orang kaya, dia bisa beli, dia punya ternak peliharaan, tapi dia sayang sekali, maka dia mengambil milik orang yang hanya satu-satunya dia miliki binatang itu. Daud begitu marah. Daud katakan, orang ini pantas dihukum mati. Baru Nabi Nathan bilang, kamulah orangnya. Daud kaget. Kamu yang harus mati karena kamu telah merampas istri orang. Kamu telah merekayasa suaminya untuk dikirim ke medan perang paling depan lalu ditinggalkan, maka dia mati dan kamu mengambil istrinya menjadi istrimu. Kamulah yang pantas untuk dihukum mati. Kaget Daud. Lalu Daud bertobat. Nah, saudaraku yang dikasih, sikap Daud ini mendapat penilaian yang baik sehingga dia tidak kena hukuman. Dia harusnya mati karena dia sendiri yang katakan dia seorang raja. Perkataan yang keluar dari mulutnya itu harus diberlakukan. Tapi Daud datang kepada Tuhan menyesali akan dosa-dosanya. Nah, saudaraku, itulah baiknya apabila kita mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, yang tahu benar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan atau untuk kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang salah. Daud pun bertobat, lalu dia dipulihkan. Nah, saudaraku yang kekasih, ada hal lain lagi yang mau saya katakan, bahwa kita bisa membedakan apa yang disebut sahabat atau apa yang disebut dengan mentor. Kalau seorang sahabat, dia akan menerima kita apa adanya. Kelemahan-kelemahan kita dia memakluminya. Dan dia menerima, seorang sahabat itu menerima kita sebagaimana apa adanya kita. Tapi kalau seorang mentor itu berbeda, saudara yang kekasih. Seorang mentor itu, dia dikatakan mentor apabila dia mempunyai suatu keahlian untuk membawa seseorang berubah kepada hal yang lebih baik lagi. Dia punya kapasitas untuk hal itu. Seorang mentor akan tahu potensi apa yang ada dalam diri seseorang, dan kalau dia mementoring orang itu akan keluar potensi-potensinya. Sesuatu yang baik itu akan keluar dari dalam diri orang itu, atau orang itu akan berubah dari cara kehidupannya yang lama menjadi cara kehidupan yang baru. Orang itu akan menjadi sukses. Orang itu akan berhasil apabila orang itu dimentoring dengan baik. Nah, pada waktu seseorang itu menerima dimentoring oleh seseorang, maka apa yang dia dapati bukanlah suatu kenyamanan. Dia tidak akan diterima sebagaimana apa adanya oleh seorang mentor. Tapi seorang mentor akan membuat dia kehilangan kenyamanannya. Akan membuat orang ini harus bekerja keras. Orang ini harus mendapatkan target-target yang telah ditentukan oleh seorang mentor. Seorang atlet, bila diketahui dia memiliki potensi kelas dunia, maka dia akan berusaha dicarikan seorang mentor yang baik, supaya akan keluar dia punya prestasi atau bidang-bidang yang dia miliki. Bisa juga seorang yang dilihat, wah ini berbakat dia ini sebagai seorang penyanyi, dia bisa mengolah vokal dengan baik ini,
materinya baik, maka dia akan dimentorin oleh orang yang memang punya kapasitas, sehingga orang yang memiliki materi suara yang baik ini akan menjadi seorang yang profesional. Kalau ikut festival atau apa, dia pasti akan juara, karena memang orang ini memiliki potensi untuk itu. Tapi harus dimentoring, harus didisiplin, harus kerja keras, dan tidak ada yang enak pada waktu seseorang dimentoring. Orang itu harus bekerja keras. Saya tiap hari dia dinasihati, makannya harus diatur, semua harus diatur. Maka orang ini akan menjadi seseorang yang berubah, yang akan menjadi lebih baik. Karena memang tujuan kita dinasehati, kita ditegur, kita diberi wejangan-wejangan untuk supaya hidup kita berubah ke arah yang lebih baik. Di dalam Amsal tadi yang telah kita baca bersama-sama, di Amsal 6 ayat 23, saya akan mengulangi lagi. Amsal 6 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan katakan demikian. Karena perintah itu pelita, supaya kita tidak berada dalam kegelapan, dan ajaran-ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kehidupan kita sangat ditentukan oleh nasihat-nasihat dan teguran-teguran yang baik, supaya kita bisa jauh lebih baik lagi. Ibu Lady pasti memberikan nasihat, ya. Bukan saja anak-anak tapi cucu, ya. Dan berhasil diwisuda dengan baik. Dan banyak lagi, ya, Ibu Ani, ya. Kemarin kita doa sama-sama Chelsea boleh berhasil, pasti kan digenjot sama mamanya. Kemarin dia ujian, selesai itu dia nangis-nangis, kita kaget, wah nggak lulus kali ya. Tapi dia rupanya nangis bahagia, ternyata perjuangannya berhasil. Dia langsung sujud terima kasih sama papa mamanya. Kenapa? Karena dia merasa ada nasihat-nasihat, ada teguran-teguran yang baik untuk dia. Demikian juga dengan kita sekalian. Semua orang yang berhasil dalam berbagai bidang biasanya di-mentoring dengan baik. Saudara bisa melihat juga di dalam Alkitab, orang-orang sukses ada mentornya. Yosua sukses karena ada siapa, saudara? Karena ada Musa. Elisa punya urapan ganda karena ada siapa? Karena ada Elia. Seorang Naomi karena ada siapa, saudara? Karena ada Ruth, mertuanya yang mementoring dia, sehingga orang asing ini menjadi orang berhasil, ada di dalam silsilah. Siapa lagi? Esther. Kenapa Esther berhasil di negeri orang menjadi seorang ratu? Karena ada siapa? Karena ada pamannya yang namanya Mordekai. Dia yang selalu menuntun, membimbing keponakannya ini, dan berhasil menjadi ratu sejagat pada waktu itu. Semua perlu nasihat, semua perlu teguran, semua perlu wejangan-wejangan, petunjuk-petunjuk yang baik, supaya seseorang menjadi lebih baik lagi. Kalau ada Timotius, pasti ada Rasul Paulus. Yesus yang adalah mentor agung itu berhasil mencetak murid-murid yang luar biasa di dalam pelayanan, pekabaran, penginjilan, begitu luar biasa. Karena itu, saudara yang dikasih, mari kita terus buka hati untuk setiap teguran dan nasihat. Kita lihat dulu, orang ini dekat tidak dengan Tuhan. Tingkah laku perbuatannya dekat tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak, ya janganlah kita menerima nasihat. Karena nasihat-nasihat orang dunia tidak akan membawa kita menjadi lebih baik lagi, menjadi ulung di dalam
menipu atau apa bisa. Orang dunia paling jago itu. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, apabila dia memberikan nasihat, itu seperti emas, itu seperti barang yang berharga untuk kita ikuti. Karena itu PG katakan teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Kita juga semua terpanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa mementori orang lain untuk menjadi dekat dengan Tuhan, untuk berubah hidupnya. Dan Yesus mengingatkan di dalam pembacaan kita tadi ayat 18 sampai dengan 20. Yesus katakan bahwa setiap kita orang-orang percaya yang dekat dengan Tuhan, Yesus katakan kita punya kuasa. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Ada kuasa yang menyertai kita untuk memberikan nasihat kepada orang lain. 2-3 orang katanya sepakat meminta apapun, tadi bawa saksi kan, berdoa dulu baru tegur orang ini, maka Bapa yang di surga akan mendengarkan doa orang yang bersepakat. Ya. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi setiap perkumpulan jemaat atau apa, kadang-kadang dinilai keberhasilan suatu jemaat adalah menobatkan banyak orang. Teguran-tegurannya didengarkan. Gereja perlu juga menegur orang-orang supaya orang-orang itu bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Itu panggilan kita. 2-3 orang berkumpul itu persekutuan, itu gereja, dan punya kuasa. Karena apa? Karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini itu berbicara tentang orang lain yang harus berubah hidupnya dan kita terpanggil. Dan kita juga harus berubah hidup kita apabila kita mau mendengarkan teguran atau nasihat dari orang-orang yang pantas untuk memberikannya, dari orang tua, dari para hamba Tuhan, majelis presbiter, dan juga para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang akrab bergaul dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.